Halo, selamat malam. Kali ini dengan saya Iqnal Pradana Saputra dan ditemani oleh dua rekan saya, yaitu mungkin Mas Akbar Rifki. saya Bahrul Arzak. Jangan lupa pakai masker, protokol kesehatan ya. Ya, pastinya kita berusaha mematuhi protokol kesehatan meskipun ini di area yang tidak begitu banyak kerumunan. Nah, pada kesempatan kali ini kita berada di istilahnya gerbangnya dari Jalan Alas Roban. Kita bisa lihat di sana. Itu ketika sudah masuk ke sana itu sudah menuju ke jalan dari Alas Roban sendiri. Kita lihat tidak ada sama sekali pengguna jalan yang lewat. Di sini benar-benar sepi. Kondisi jam pukul sekitar jam 10 hampir setengah 11-an. Jadi ini kondisinya seperti ini. Dulu Alas Roban ini merupakan jalan peninggalan dari penjajahan Belanda yang katanya dulu menjadi tempat pembuangan mayit atau jenazah-jenazah yang sudah meninggal dunia, sehingga banyak orang yang mengatakan lokasi ini berbau mistis, berbau hal-hal yang gaib. Oleh karena itu, ya kita sebagai pegiat alam sekaligus biar kita tidak salah persepsi, artinya mampu mengimbangi dan menghormati makhluk-makhluk yang tak kasat mata juga. Artinya tetap menjaga etika kita ketika berkegiatan di alam bebas. Oke, lanjut lagi. Mungkin kalau Mas Akbar sendiri menurut sampean gimana ini? Nah, aku mungkin nggak begitu paham soal ya dimensi-dimensi mistis, cuman ya aku yakin aja kalau barang itu ada. Cuman aku mau jelasin juga bahwa di Alas Roban ini jalannya nggak hanya ini, tapi ada 3 jalan. Jalan utama yang baru dibangun, terus jalan kedua juga yang sudah lama dibangun, dan ini yang paling tua, yang paling dihindari sama kebanyakan orang. Tuh. Jalan kalau kita ambil rute dari Semarang Jakarta, berarti jalan yang ini letaknya ada di tengah-tengah jalur Alas Roban. Iya. Itu aja sih dulu kalau dari aku. Jadi jalan raya Alas Roban yang tengah ini memang diperuntukkan untuk digunakan oleh mobil-mobil yang memiliki muatan-muatan berat seperti tronton, kontainer, kemudian bus. Itu biasanya lewat sini. Namun di posisi jam-jam malam seperti ini memang jarang ditemukan mobil-mobil lewat, karena memang jalan raya Alas Roban ini khususnya yang menghubungkan antara desa Pleslen menuju ke desa Surodadi, yang dimana itu titik temu dari 3 jalur tersebut itu tidak ada penerangan sama sekali. Jadi mungkin karena pengguna jalan yang mungkin merasakan ketakutan nanti ketika terjadi apa-apa, karena tidak ada penerangan sama sekali di jalan dan tidak ada permukiman di sepanjang jalan Alas Roban ini. Kiri kanan semuanya penuh dengan pohon-pohon yang tinggi seperti pohon jati yang sudah umurnya mungkin puluhan tahun bahkan ratusan tahun, karena dilihat dari tingginya itu sudah sangat tinggi. Ini bang. Suara. Jadi begini teman-teman, kondisi jalanannya ya sepi banget. Di depan sana itu kira-kira 500 atau 50 meter lah, itu udah kawasan hutan.
Jadi kiri kanan itu udah pohon-pohon semua, tebing sama jurang. Nah, ini dulu sekitar 2 tahun lalu bukit-bukit di belakang sini itu masih full bukit, cuma karena ini sudah di istilahnya dikeruk lah, digali oleh eskavator, kemudian dijadikan tambang, kemudian diambil tanahnya untuk diangkut, nanti dibawa ke biasanya ke tempat pembuatan perumahan itu biasanya sangat membutuhkan, sehingga bukit-bukit di dekat area Alas Roban ini sudah mulai terkikis. Ya memang seperti ini kondisinya teman-teman. Bagi yang belum pernah ke sini mungkin penasaran sekilas jalannya seperti ini. Ini kita kondisi tadi sekitar jam 11-an kurang lebih. Kondisi memang jalannya sangat sepi sekali, bahkan tidak ada pengguna jalan yang lewat satupun dari tadi semenjak kita tiba di sini, baik itu pengguna jalan roda 4 ataupun roda 2, tidak ada yang lewat satupun, belum ada, kita belum menjumpai. Karena mungkin ya itu salah satunya di lokasi atau sepanjang area Jalan Raya Alas Roban ini, yaitu karena memang banyak yang bilang kalau menggunakan jalan Alas Roban ini kalau bisa di siang hari, di siang bolong, karena ketika terjadi apa-apa itu masih bisa diakses oleh orang yang lewat pada siang hari. Karena di malam hari kita tahu tidak ada satu orang pun yang lewat, oleh karena itu mungkin para pengguna jalan enggan untuk melewati. Takutnya ketika di tengah jalan terjadi apa-apa, hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu yang sifatnya fisik ataupun yang non fisik, tidak ada salahnya kita berhati-hati. Begitu juga ketika pada saat kita di alam, kita membuat antisipasi lah istilahnya, untuk kita tetap selalu berhati-hati. Jadi teman-teman, rasanya kalau kita kesini itu kalau nggak memperkenalkan iklim ataupun sebangsa kita yang pernah hidup juga di sini, itu kurang afdol ya. Nah, maka dari itu kita juga udah mempersiapkan salah satu rekan yang kebetulan juga paham lah atau ahli mengenai dunia dan dimensi yang astral, yang metafisik. Iya. Barangkali Mas, aku ngundangnya nggak Mas deh, Kang aja ya enaknya ya. Kang Muslimin, kesini aja Kang, ya Kang, kita. Sekalian. Iya. Ini rekan kita Kang Muslimin yang kalau dibilang praktisi sih bukan juga, cuman kebetulan paham. Kang, aku mau tanya nih ya, biasanya kan di jalur Alas Roban ini kan terkenal dengan bahaya. Oke ya teman-teman, maaf tadi kena cut sedikit karena suara yang di samping itu agak berisik. Itu suara-suara dari mesin-mesin pengeruk tanah, mesin-mesin kapitalis ya, yang suka mengeruk harta karunnya masyarakat Indonesia. Oke, nggak usah basa-basi. Jadi gini ya Mas Kang Mus, aku mau tanya, kan Alas Roban ini bukan katanya lagi sih, tapi faktanya dan khususnya di jalur ini itu udah sering memakan korban, baik itu korban kecelakaan, orang hilang ataupun yang lainnya. Nah, kalau menurut penglihatan atau kacamatanya Kang Mus, di area ini yang paling berbahaya itu letaknya di mana? Oh, yang paling berbahaya itu di sana. Di atas. Ya, di atas. Di tengah-tengah itu, di tengah-tengahnya hutan. Paling
ya sakral lah. Sakral. Kalau yang di sini itu cuma biasa doang. Biasa. Gangguin doang. Oh, biasa itu Iseng-iseng. iseng berarti ya. Berarti kayak di tempat-tempat yang udah punya apa namanya aura-aura atau iklim mistis seperti yang lainnya gitu ya. Nah, kalau gitu kategori biasa ini itu diisi sama jenis-jenis jin yang apa aja nih, Mas Kang? Yang di sini bukan jin ya termasuknya. Yang di sini itu hanya setan. Kalau nyebutnya saya itu setan. Penyebutnya setan. ya, kalau yang di tengah-tengah itu kategori jin. Jin berarti emang udah makhluk gitu ya. Nanti kan ada sempat apa namanya ada cut sedikit ya. Kita lanjut lagi nih. Apa aja tadi yang ada di kategori ini di sekitar sinilah jenis-jenisnya itu. Oh, jenis-jenisnya. Di sini jenis-jenisnya itu sangat banyak lah. Kayak di sana yang pas tikungan itu ada sesosok kunti kayak yang di situ. Kalau yang di dalamnya itu belum tahu sih. Soalnya saya lagi lihat yang itu doang. Berarti yang masih mau nampak gitu ya. Yang masih nampak itu. Tapi ini ada kaitannya nggak sih sama apa namanya proses dari banyak orang yang mengalami kecelakaan kayak gitu? Ada nggak kira-kira dari hubungannya yang penunggu di sini sama kecelakaan yang pernah terjadi? Soalnya aku juga pernah ngelihat bahkan sebelum masuk sih di situ udah ada yang kecelakaan sebelum masuk ke gerbang ini. Kira-kira gimana kalau menurut Anda? Kalau menurutku itu biasanya orangnya itu pikirannya sih Pikiran ya berarti ya, mindset ya. mindset. Kalau pikirannya lagi apa ya lagi ruwet lah gitu, biasanya orang itu langsung kena kayak bangsa itu setannya Setan. itu. Jadi kalau jin itu berarti nggak begitu jahil ya, tapi setannya yang paling jahil ya. Setannya kan itu memberikan pas-pas ya. Berarti setan itu cara ganggunya gimana? Masuk ke dalam pikiran apa? Bisikin. Kalau Bisikin. setan itu bisikin. Oh, berarti dari bisikan, nggak masuk ke dalam pikiran gitu. Kadang dia itu sekilas kasat mata doang. Kalau jin itu dia itu nampak, Bener-bener nampak gitu. bener-bener nampak. Kalau yang setan itu enggak. Kali ini saya bersama salah satu kebetulan teman saya yang benar-benar awam, bahkan belum pernah lewat sini, sehingga saya perlu banget nih bertanya kepada Mas Kriwil. Ya. Nah, Mas Kriwil ini belum pernah lewat sini, bahkan kayaknya menginjakkan kaki di aspal Alas Roban baru kali ini, sehingga mungkin perasaan-perasaan yang terbesit di kepala Bang Kriwil ini mungkin pertama kali melihat jalan yang sepi, kemudian kiri kanan hutan semua, bahkan penerangan jalan pun sangat sepi. Itu seperti apa, Bang? Ya seperti yang dibicarakan tadi, jalan ini sepi, tetap ada rasa merinding. Apalagi kalau sendiri ya, jelas ya. Jelas merinding sih, takut sih. Gitu. Jadi saya pun juga merasakan seperti itu. Karena berhubung ini saya ditemani beberapa teman saya yang tadi, kemudian beberapa kru, sehingga kita berani untuk beranikan diri lah untuk membuat konten ini, yang semoga ini memberikan edukasi kalian semua terkait stigma atau perasaan kita atau sugesti kita terhadap lokasi-lokasi yang dianggap misteri atau mengandung unsur-unsur mistis, sehingga kita perlu berhati-hati juga. Kalau Bang Kriwil, kira-kira
selain lokasi ini pernah menemui enggak kalau jalan yang sepi? Bahkan tadi Bang Rirul sekilas udah lihat sendiri, kita sampai di sini itu hampir 1 jaman baru ada 2 pengguna jalan yang itu menandakan kan bahwasanya jalan ini memang benar-benar sepi. Jadi memang ya ini memang fakta dan ini nyata. Kalaupun tidak urgent banget, saya yakin jalan ini tetap akan sepi karena memang ya meskipun aksesnya lebih cepat menuju ke sana, tapi karena memang entah kenapa ya, saya juga heran kenapa kok nggak dipasangi dikasih penerangan mungkin di jalan titik-titik tertentu. Seharusnya memang harusnya ada, cuma karena kurang tahu informasi yang jelas seperti apa, karena saya bukan bagian dari pemerintahan sehingga ya tidak bisa memfasilitasi untuk di jalan raya ini. Kita bisa lihat Mas Limin sedang mengeksplor apa yang ada di sini, menunggu apa saja. Mari kita lihat, mari kita tanyakan saja. Mas Limin, ya, setelah melihat-lihat apa saja nih yang ada di sekitar sini, penunggunya apa saja, kita bisa ceritakan. Kalau di sini itu penunggunya sangat banyak lah. Kalau yang di sekitar sini sih masih sedikit, tapi yang di sana itu yang banyak. Nah, saya baru nemu di situ dekat pos pohon pisang itu belakangnya persis. Itu ya Mas. Apa? Itu ya seperti kayak genderuwo, tapi ya rambutnya panjang seginian, hitam banget. Ganggu nggak? Menurutku sih itu cuma iseng doang, ya nggak ganggu sih. Ya nampak kalau kita apa ya, jahil atau kalau kita iseng nih Pak, kalau nggak sopan itu biasanya dia suka jahil. Tapi kalau kita sopan dia nggak jahil. Nah, kalau di situ itu tadi saya kan lihat sosok kunti ya, dia itu gini, hanya sekilas jalan-jalan doang. Kalau pikirannya orang negatif saat masuk sini kan, dia kebanyakan orang kan negatif, wah itu jalannya kok apa gelap banget, tur ekstrim lah. Nah, pikirannya itu bisa merusak pikirannya dia. Lalu setan itu manfaatkan situasi itu untuk mengganggunya dia. Jadi kalau menurut saya, yang kebetulan saya juga berdomisili di Desa Krengseng, nggak jauh dari lokasi dari Alas Roban ini, yang berkisar kurang lebih sekitar 10 menitan dari rumah untuk menuju lokasi Alas Roban ini. Saya kalau siang memang sering juga lewat sini kalau siang, cuma kalau malam jarang, karena memang salah satu alasan saya ya tadi, penerangan di sepanjang jalan Alas Roban ini hampir tidak ada. Yang saya khawatirkan ketika terjadi apa-apa sewaktu saya mengendarai motor, entah itu ban bocor, kemudian ada kendala-kendala pada saat berkendara, itu yang saya khawatirkan. Karena sudah masuk hutan, itu jauh dari segalanya. Di sana hampir nggak ada warung, hampir nggak ada tempat tambal ban. Ya, daripada ambil resiko, saya lebih baik menghindari menggunakan jalan raya Alas Roban ini ketika malam hari.
saya memilih ketika malam hari bisa pakai yang jalan yang sebelah utara atau yang enggak di sebelah selatan yang jalan lingkar. Itu yang lebih aman kalau menurut saya sih, seperti itu. Yang lain mungkin yang ingin berstatement atau yang berpendapat atau memberikan kesimpulan, sedari tadi kita beberapa menelusuri sekaligus meninjau baik itu dari sisi fisik dari jalan Alas Roban ini ataupun dari sisi non fisik yang menyangkut kaitannya dengan makhluk-makhluk halus yang ada di Alas Roban sekitar sini. Yang lain mungkin Mas Akbar atau aku nih sekarang. Oke, kalau menurutku sendiri sih ada mobil ya, kita agak maju lagi dari sisi jalan. Bentar. Oke ya, memang tadi ada beberapa kendaraan yang masuk ke jalur Alas Roban yang tengah ini, yang paling lama ini. Ya, berarti bukan sebuah adagium kalau misal di Alas Roban ini nggak ada yang lewat, tapi emang ada, tapi beberapa. Aku jujur ya, sebenarnya aku pendatang di sini, tapi tertarik dengan cerita dan desas-desus yang katanya angker di Alas Roban. Aku juga pernah nyaksiin kecelakaan mobil kontainer, tapi bukan di area sini, agak ke bawah lagi, itu di awal masuk ya. Jadi mobil kontainernya itu terguling, entah karena apa gitu. Dan aku juga pas waktu nyaksiin itu ya udah keadaannya terguling mobilnya, bukan pas waktu dia terguling gitu. Tertarik juga sih sama iklim. Soalnya yang aku rasa kalau di jalan-jalan yang lain atau jalan umum yang kebetulan juga dekat dengan hutan, di Alas Roban ini unik. Entah kenapa. Aku yang ngerasain ya emang bener sih cerita-cerita yang katanya begini, katanya begitu, desas-desus yang menjadi tutur tinular. Bener sih memang. Dan kadang juga mungkin menurutku ya, kalau yang menjadi faktor banyak orang kecelakaan itu gak hanya dari mindset juga, tadi seperti yang dikatakan sama Kang Muslimin, tapi ya memang nasib ya, kebetulan ada hewan turun ke jalan. Soalnya masih banyak juga monyet ya, bukan orang, monyet yang sering berlalu lalang di jalanan. Dan itu biasanya di waktu siang sampai menjelang maghrib, ataupun bahkan setelah maghrib masih ada. Aku juga kurang tahu sih. Gitu aja. Ini Mas Limin sedang melakukan penerawangan terkait makhluk-makhluk yang ada di Alas Roban ini. Nanti akan kita kasih tahu kepada teman-teman semua, menurut penerawangan Mas Limin ini seperti apakah penghuni dari sepanjang jalan Alas Roban ini. Tadi beberapa yang sudah terawang pada saat kita tiba di sini, yang sudah disebutkan oleh Mas Muslim tadi ada 2 yang paling menonjol, katanya ada setan, kemudian ada juga jin yang ya katanya yang setan itu wujudnya kuntilanak. Gimana Mas Limin hasil pengawasannya, apakah sudah ditemukan berapa makhluk-makhluk yang ada di panjang jalan Alas Roban? Kalau makhluknya itu diselidiki banyak ya, apalagi yang paling banyak itu ya di sekitar situ ya.
Kalau yang paling besar itu sosoknya itu matanya merah, punya taring dia. Matanya itu merah taring. Terus taringnya seperti kayak apa? Gajah itu. Oh, ke depan. Ke taring depan. taring babi. Taring babi Ke ya, depan. ke depan nih. Culah. Dia soalnya besar banget. Taring babi lah, taring babi gitu. Ya. Besar. Terus gondrong lah. Berarti kalau kebanyakan orang kan nyebutnya genderuwo tuh. Berarti genderuwo jenisnya. Jenisnya kayak genderuwo. Kalau karakternya sendiri sekilas seperti apa? Apakah dia suka mengusik pengguna jalan ataukah dia hanya berdiam saja? Tapi dia itu hanya berdiam. Diam saja. Kalau ada orang iseng banget sama dia baru melawan. Ya misal dia ada orang itu nantang dia baru melawan. Kalau dia apa, orang itu nggak iseng, dia nggak ngapa-ngapain. Itu doang. Pengamatan saya itu. Ya kalau kita tidak mengusik dia bisa tidak mengusik kita begitu. Iya. Jadi ini menurut pengalaman Kang Muslimin telah ditemukan sosok laki yang paling menonjol di Alas Roban ini. Katanya sosoknya besar, kemudian matanya merah, giginya itu memiliki taring ke depan seperti babi, rambutnya panjang, posturnya pokoknya besar. Kalau kalangan Jawa menyebutnya itu yang familiar itu hampir sama genderuwo. Jadi kurang lebih mungkin secara fisik yang dapat saya gambarkan itu genderuwo seperti itu. Jadi mungkin barangkali pengguna yang ingin melintasi di Jalan Raya Alas Roban ini tetap berhati-hati. Tadi juga Kang Muslimin mengatakan bahwasanya karakter si makhluk tersebut kalau tidak diusik dia tidak akan mengusik. Jadi istilahnya tetap kita sewajarnya saja, jangan bertingkah laku senonoh pada saat kita menggunakan jalan raya di Alas Roban. Begitu mungkin pesannya. Oke, habis ini kita akan melanjutkan penjelajahan kita sekaligus ingin melihat lebih jauh, namun kita akan melintasi jalan Alas Roban ini sampai dengan di desa Surodadi, kemudian kita turun lagi tapi lewat jalur yang selatan yang jalannya itu menurun. Nah, ini nanti kita mungkin nanti akan ulas lebih lanjut. Kang Muslimin mungkin akan lebih menerawangnya lebih maksimal lagi ketika pada saat kita berjalan nanti naik motor bersama-sama, melihat kondisi sekitar, melihat area-area sekitar yang memang begitu memiliki hawa-hawa negatif, mungkin aura-auranya yang agak dingin. Nah, itu perlu kita garis bawahi. Ini sekedar edukasi dan informasi kepada teman-teman semua biar tidak salah kaprah pada saat riding mungkin atau berkendara di area-area jalanan yang sepi, yang dimana jalanan tersebut itu full hutan, full pepohonan yang rindang. Tetap berhati-hati, tetap pantau terus kita, tetap fokus terhadap kita. Nanti kita akan kita berikan keterangan lebih lanjut setelah kita melakukan perjalanan. Gas kuy. Cek.
Suaranya bergelombang ya teman-teman ya. Belokannya tajam. Hampir satu pun nggak ada motor atau mobil yang lewat ya. Sepi coy. Jadi ini kiri kanan kita jurang ya. Contohnya gede banget. Gatal. Wah, ini tajam nih. Tajam nih. Ini kita nemu ke jalur olahan obat baru. Jadi ada warung tuh, ini udah peralihan dari rute lama ke rute yang baru ya. Nanti kita bandingin perahu yang mana, perahu yang mana.
kita berpindah rute ya. Ini pilihan rute yang baru nih, itu jalan rute baru sekarang. Ramai banget kan? Terus aja terus. Perbandingan rute. Udah mulai rame kan? Ini alas roban jalur baru. Baik, kembali lagi ke Alex ya, Alexius. Jadi teman-teman, sekarang kita lagi di Taman Kota Weleri. Jaraknya kalau dari rute Alas Roban yang sempat kita liput tadi, paling enggak ya 5 kilo. Kalau di Jalan Alas Roban itu kan udah di Kabupaten Batang. Nah, kita sekarang sudah di Kabupaten Kendal. Di sini kita akan mengulas kesimpulan dan hikmah atau risalah yang barangkali di sana sempat kita temui. Kalau menurutku sendiri ya, pelajaran yang bisa diambil dari liputan tadi itu yang pertama, hati-hati di jalan. Karena melihat dari kondisi ataupun kontur jalan yang nggak rata ya, naik turun bergelombang, juga berbelok-belok, kanan kirinya pun juga jurang. Nah, itu sangat berbahaya kalau misal kondisi dan mental kita itu lagi drop, apalagi untuk yang menjadi pengendara utama di dalam kendaraan itu. Tadi sempat disinggung juga bahwa sebenarnya yang menyebabkan atau faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan itu ya kondisi pribadi, kondisi masing-masing orang itu, mentalnya lagi sehat apa enggak, lagi drop apa enggak. Di samping memang katanya emang ada pengaruh dari
dimensi astral yang metafisik itu. Selain dari kondisi mental ya, kita juga harus berhati-hati karena tempatnya itu hutan. Jadi ya namanya juga hutan kan pasti ada hewan-hewan penghuninya toh, kayak burung ataupun kera, monyet yang paling sering ya. Biasanya itu mulai dari siang hari sampai menjelang maghrib, ataupun kalau misal kita beruntung ya malam hari pun ketemu. Ya barangkali ya kera beneran, bukan kera siluman gitu kan. Tapi monggo teman-teman yang lain kalau mau menambahkan dapat apa ada yang punya pengalaman melihat ini atau itu. Kalau aku pribadi sih enggak, soalnya jujur aku enggak tahu apa-apa soal dunia metafisik kecuali sekadar yakin aja. Tadi kan sudah dibahas di lokasi awal. Setelah itu perjalanan pulang itu masih melewati hutan yang cukup agak lama ya. Itu Mas Limin ada lihat apa itu, bisa diceritakan ke teman-teman semua? Apa Mas? Untuk apa ya, yang saya lihat itu di sana ya kayaknya yang di jalanan itu cuma beberapa doang, nggak banyak sih. Yang banyak itu yang di hutannya aja, tapi yang di jalannya agak sepi menurut saya. Mungkin kalau keluarnya pas lagi kita sendirian atau merasa sensitif lah dengan tempat ini, kok pasangnya angker gitu, jadi yang di sana pada keluar, mungkin sebenarnya seperti itu. Berarti itu ya Mas, ada sebuah koneksi tarik menarik gitu ya. Kalau misal kita yang berarti yang jadi faktornya itu memang dari kita sendiri kan. Kalau kita lagi kosong atau apa, mereka tertarik gitu buat mengganggu kan, atau mengambil alih gitu ya. Ya barangkali itu bisa masuk akal sih kalau buat teman-teman yang meyakini adanya dimensi gaib, ataupun kalau misal teman-teman yang nggak meyakini ya memang punya penjelasan lain seperti itu. Kalau penyebab kecelakaan di rute Alas Roban yang tengah jalur lama. Ya, Mas Limi bisa diceritakan apa aja yang terlihat jelas di Alas Roban tadi, apa penunggunya itu seperti apa, bisa diceritakan? Silahkan Mas Limi. Ya di sana itu sangat banyak ya. Ya yang saya temui tadi sepanjang jalan di Alas Roban ya seperti pocong, terus ada nenek-nenek, sosok nenek-nenek. Tapi ketika melihat saya itu dia menghilang. Dan terus ada kayak seekor bentuknya itu seperti kera, kayak tuyul gitu, kayak tuyul lah, jongkok dia di pembatas jalan. Terus ya di situ doang sih, saya baru melihat 3 kayaknya di sepanjang jalan situ yang saya temui. Saya temui yang ini sosok kayak kera itu di pembatas jalan itu, di tikungan persis. Dan tapi dia itu langsung menghilang, biasanya langsung menghilang. Mungkin karena banyak orang, tapi kalau dia orangnya sendirian, dia mungkin bisa mengganggu interaksi lah ya.
apa kurang lebihnya gitu sih. Jadi begitu sih teman-teman, apa namanya, laporan ya yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman dari hasil survei yang udah dijalanin. Pertama ya kesimpulannya seperti ini aja, kalau kita lagi berkendara jangan sampai otak dan pikiran kita itu tidak pada tempatnya, dalam arti kosong. Kalau kita lagi berkendara di jalanan ini, kita mikirnya kemana-mana, nah itu kan bikin bahaya sebenarnya. Terus apa ya, barangkali gitu aja sih yang paling penting, karena tujuan kita survei ataupun mengulas kisah di balik jalanan Alas Roban ini ya sebagai edukasi buat teman-teman, kalau misal ada yang takut ataupun trauma dengan hal-hal horor, kalau mau lihat jalan situ takut, ya seperti ini. Tujuannya ya untuk mengedukasi teman-teman biar nggak usah takut loh. Itu kan jalan, itu kan akses buat kita mencapai suatu tujuan. Misalkan kalau kita dari Weleri ataupun dari Semarang mau ke Batang atau Jakarta, tapi sekarang emang udah banyak jalan sih. Nah intinya gitu aja, hati-hati di jalan, dan sampai jumpa di kegiatan kita selanjutnya ya. Oke.